Yo, what's up commuters? Selamat datang di episode pertama bersama gue Ganes. Dan bersama gue Fadil. Bersama juga tamu pertama kita yang sangat spesial, Isyana Sarasvati. Tepuk tangan, tepuk tangan. Ini kayaknya langsung aja pertanyaan paling penting nih. Apa tuh? Gimana tadi perjalanan ke studio Linik ini? Lancar, Aman? lancar jaya. Macet-macet gitu nggak? Enggak sih, tadi Aman cepet. Aku tamu pertama nih. Kenapa? Aku tamu pertama. Iya. Tamu pertama. Keren. Oke. Sekali lagi tepuk tangan dong. Tepuk tangan boleh. Tapi kalau tadi kita ngomongin tentang perjalanan. Nah, selama 10 tahun itu kan pasti perjalanan karir Kak Isyana ini nggak selancar perjalanan ke sini kali ya. Pasti. Nah, itu coba dong dijelasin apa aja arti ataupun backstory dari album-album ataupun EP-EP yang udah Kak Isyana keluarin selama ini. Yes, jadi aku tuh sejauh ini udah 10 tahun berkarya. Jadi sebenarnya tahun ini adalah satu dekadenya Isyana dari perjalanan album pertama Explore, di mana aku sangat mengeksplorasi genre aku. Malah sebenarnya genre pop kan bukan genre keseharianku ya. Aku besar tumbuh kembang di era yang lebih klasikal, lebih eksploratif dan progresif. Tapi akhirnya aku mencoba buat explore, makanya nama albumnya Explore. Terus setelah itu ada di gambarnya di belakang ya, betul. ada Paradox di mana udah mulai mendewasa dan mulai ada kontradiksi antara hati dan pikiran, makanya namanya Paradox karena kehidupan lagi paradoksikal banget. Dan setelah itu 2019 keluar Lexicon, di mana kayaknya di sini aku udah bisa dibilang udah cukup dewasa, udah lebih bisa mengenal diri Isyana yang paling sejatinya. Karena aku tuh kalau berkarya nggak pernah bisa bohong sih, jadi emang sesuai sama fase hidup juga. Di umur ini juga pergantian antara aku dari statusnya belum menikah sampai mau menikah, jadinya lebih dewasa, lebih apa adanya lagi dan berevolusi lah. Cukup banyak yang bilang mulai dari album Lexicon tuh musik Isyana katanya berubah gitu, karena ya memang cara aku mengekspresikan diriku yang paling utuh kan lewat musik tuh. Jadi ya memang ada perubahan yang cukup drastis sampai akhirnya di 2020 berapa ya ini lupa, 2022 keluar albumnya. Udah 2 tahun. Oh my god. Jadi 2022 keluar album Isyana. Di sini ya udah kepala 3 ya, maksudnya udah menuju kepala 3, jadi udah lebih mateng lah dengan pilihan hidupku, dan terlihat sekali dari karya-karya juga udah lebih firm aku mau kemana arahnya. Oke, tapi di luar album Kak Isyana sendiri pernah ngeluarin EP? Pernah keluarin EP itu sebenarnya setengah dari album ini. Jadi tetap ada di sini semuanya. Oke, gitu. tapi kalau ngomongin EP Kak Isyana yang judulnya apa? My Mystery. Oke, aku punya sesuatu. Ya Apa nih? kesempatan dia. Asik. Ini tahu nggak kenapa aku merah hitam? Kan Kenapa kamu tuh, Kak? punya, berarti kamu harus tahu kenapa aku merah hitam. Karena Kak Isyana ini fansnya AC Milan, bukan ya? Salah, karena Kenapa tuh? ini waktu itu masih belum full album, masih Oke. EP, jadi makanya setengah merah hitam. Nah pas full udah all red. Itu. Gitu ceritanya. Tadi aku mau jawab itu tapi kan biar Kak Isyana yang jelasin. Nah mungkin boleh ditanda tangan dulu dong, nggak dilegalisir. Boleh, makasih ya. Sama-sama. Ada telepon. Halo. Oh iya. Ini katanya ada fans Kak Isyana dari Polandia Selatan. Iya. Mau minta tanda tangan juga, kira-kira boleh masuk gak? Boleh. Langsung aja ya? Langsung aja yang meminta tanda Oh ini tangan. orangnya, Mana langsung tadi? aja mas ya. Wah, ke Polandia cepet juga ya. Wow. Nah, kalau ini wah, tabloid wanita Indonesia. 2016 berarti masih sampai album kedua ya? Album 1. Waduh, Wah, ini itu umur benar-benar- berapa Kak? Umur kecil. Ini masnya kolektor ya di Polandia ya kayaknya ya. Wih, keren Lost ya in komunitas. Harmony. Ini orang Polandia bisa bahasa Indonesia ya? Bisa lancar. Baru les tadi barusan. Biar lancar ngomongnya. Terima kasih Kak, atas ini juga ada kesetiaannya. tabloid dari 1999. Mungkin boleh sekalian. Iya. Yeay, terima kasih banyak. Lebih ke acara tali kasih ya. Signing session ya. Uban thank you banget ya udah jauh-jauh datang dari luar negeri. Ini Uban salah satu Asian yang paling setia loh dari Wih, yang tepuk tangan dulu dong buat Uban. Buat Uban. Kelihatan tadi kayak udah dekat banget ya. Iya, benar. Jauh-jauh dari friends. Polandia. Kebetulan aku juga bawa akte lahir. Aduh. Oh, nggak perlu Mau ditanda diapain? tangan ya.
Gak perlu. Tapi dilihat-lihat nih dari artworknya dari tadi kelihatan banget kayaknya warna merah. Kenapa sih Kak warna merah? Warna merah tuh nggak tahu kenapa buat aku memberikan spirit semangat. Kalau buat aku pribadi yang kayaknya tiap orang pasti punya warna favorit kan. Aku tuh merah suka. Kayak kalau ngelihat merah tuh jadi lebih berani, lebih semangat, lebih menggambarkan dan merepresentasikan Isyana gitu. Oke, menarik. Ciana. Tadi kan terkait perjalanan ya. Oke. Ngomongin perjalanan ke sini dan juga perjalanan karir. Ya. Dan ngomong-ngomong soal merah, ini juga masih nyangkut sama merah nih. Jakarta kan macet ya. Jakarta macet. Oh, Di kalau Google di- Maps merah terus Benar, soalnya. benar, Jakarta benar, macet. benar. Nah, pernah nggak sih Kak Isyana saking macetnya jalanan gitu, sedang menuju kemana? Udahlah gue naik ojek aja. Udahlah gue Pernah naik lagi. ojol aja gitu. Pernah mau manggung. Oh manggung di mana tuh Kak? Wah lupa banget di mana. Pokoknya macet banget sampai kayak udah nggak tenang. Akhirnya aku turun naik motor. Naik Banyak ojol. sih tapi banyak sih yang kayak gitu. Iya kan, daripada Iya. telat kan? Benar. Benar. Tuh. Karena time is money, bro. Yos, benul. Benul. Betul. Ya keluar. Betul. Betul. Tapi selain ojek online pernah naik transportasi umum lainnya nggak? Jalan kaki sih. Maksudnya kalau di luar mobil ya, mendingan jalan sih. Oh gitu. Enak Kalau kayak kereta api atau MRT gitu, pernah nggak? Kak? kereta api pernah sering. Sering Aku gitu ya? kadang-kadang kalau memang lagi pengen, sekarang juga ada kereta cepet kan. Benar. Jadi kalau mau pulang gampang, mau pulang ke orang tua, pulang ke orang tua. Pulang ke orang tua. Karena orang tuaku di Bandung. Oh, Tapi aku iya. tuh dari 2015 sudah di Jakarta. Oke. Nah, tapi kalau kita ngomongin kendaraan umum, jadi kita Lini Kini itu kita kontennya itu tersebar di PID. PID itu yang TV yang di KRL itu kan, kalau kakak tahu. Itu tuh yang ada di Jabodetabek. Ya. Nah, kalau kita ngomongin KRL ini kan banyak banget kejadian-kejadian lucu ya di KRL ya. Banyak banget. Kayak setiap hari tuh ada aja lah, mulai dari gencet-gencetan, Ya. ada yang. Tapi kalau Kak Isyana sendiri selama naik kereta ataupun naik kendaraan umum lainnya pernah nggak punya cerita lucu atau cerita unik gitu di kendaraan umum? Kendaraan umum ya? Apa ya? Oh pernah sih, tapi aku lupa kapan. Pokoknya kayaknya saking penuhnya si orang yang di belakang aku tuh bawa pakai tas backpack gitu kan. Nah dia tuh kayaknya nggak sadar deh karena backpacknya tebal kan. Iya. Jadi dia tuh nggak nyadar udah gencet aku sampai aku tuh udah nempel di jendela. Sampai akhirnya manajer aku yang kayak mas sorry soalnya aku udah kayak tapi aku nggak berani ngomong kayak udah gitu. Pernah sekali itu doang sih. Sering terjadi sih Sering ya. terjadi karena terjadi mereka kan memang. nggak sadar ya bawa tas Bener. kayak biasa aja, tahu dilihat belakang aku udah di ujung gitu. Ternyata Kak Isyana Gencet. pernah jadi korban kegencet tas Pernah ya. itu pernah. Terus apa lagi ya? Kalau yang kayak hampir ketinggalan terus jadi nge-sprint biar nggak ketutup kan ya itu biasa lah ya. Biasa. Gitu. Udah sering lah ya kalau kayak Udah gitu. sering. Gue juga punya tuh pengalaman naik KRL tuh waktu itu. Jam-jam padat lah pokoknya, rame. Berbagai jenis orang, berbagai jenis ras, pokoknya kumpul tuh dalam satu gerbong semua, rame Oke. banget. Lagi kayak gini kan, set, santai, kegencet-gencet juga sama. Kok tiba-tiba mata perih, kenapa ya? Apa duduk di bawah AC? Ah enggak juga, kok perih. Terus lama-lama, kok baunya nggak enak. Dilihat di samping ada mas-mas berotot, kayak baru pulang olahraga di tangannya gini, set, semerbak sampai perih mata. Pakai tank top ya, pakai tank top. Iya, gara-gara bau badan. Padahal ya tinggal beli deodoran gitu, apa susahnya kan. Kira-kira kalau Kak Isyana tuh tipe orang yang penting banget gak sih menjaga wangi badan gitu, apalagi di tempat umum kayak gitu ya? Iya, menjaga lebih ke higienisnya sih untuk soalnya itu kan untuk kebutuhan badan kita juga ya. Kalau higienis pastinya akan lebih sehat gitu untuk jangka panjang. Jadi pastinya aku sih aware dan penting banget buat aku kayak gitu. Iya, kalau yang namanya bau badan tuh emang orang-orang itu suka bikin lost interest sih. Bener Lost banget interest ya. sih. Kayak gara-gara bau badan tuh suka lost interest sama seseorang, apalagi kalau lagi PDKT gitu kan. Tapi Asik. tapi kalau kita ngomongin lost, maksa gak sih? Tapi masuk kok, Pak Eko. Masuk lah ya. Masuk Pak Eko. Kalau kita ngomongin lost, tapi kita nggak ngomongin lost interest, tapi kita ngomongin lost in harmony. Yap. Asik. Jadi Lost in Harmony ini adalah konser peringatan 10 tahunnya Isyana Sarasvati berkarya, ya kan? Oke, jadi kalau boleh dijelasin dulu mungkin Lost in Harmony ini apa sih dan kira-kira bakal nampilin apa aja? Oke, jadi Lost in Harmony ini konser satu dekadenya aku yang akan diadakan 16 November 2024 di Istora Senayan. Oke. Nah ini sebenarnya adalah akumulasi dari perjalanan aku dari album 1 sampai 4 menjadi sebuah konser tunggal, perayaan 10 tahun
Dan ya pendeknya kenapa Lost in Harmony karena Musik sebenarnya menjadi pengen ngajak saksi teman-teman dan semua merekam tuh semua berpetualang, rangkuman get perjalanan. lost in my harmony gitu. Jadi semua yang datang tuh tidak hanya menyaksikan Isyana dan evolusinya, tapi juga merasakan, mengalami menjadi Isyana, kayak di dalam kepalanya apa sih? Karena kan ini konsernya kita buat sendiri tuh, jadi pastinya setiap elemennya mau dari arrangement music, dari lighting, visual, tata panggung, bentuk desain panggungnya tuh semuanya aku ikut nyemplung gitu. Oke. Nah, tapi kan kalau ngomongin Lost Harmony tadi, ada sebelumnya tuh beberapa bulan lalu mungkin ada ini kan seperti showcase itu Iya. Journey in Harmony kan. Journey in Harmony. Nah, tapi mungkin ada beberapa juga Isyanation, bener kan? Asik, Isyanation. betul. Yang sebelumnya udah nonton Journey in Harmony mungkin dari 1 sampai 4. Nah, tapi kenapa mereka atau orang-orang yang lainnya yang mungkin belum nonton Journey in Harmony ini harus nonton Lost in Harmony? Aduh, Journey in Harmony tuh kayak cuman pemanasan banget lah, cuman kayak karaoke session, mengingat lagi, membuka dan membangunkan saraf-saraf yang kita zaman dulu lupa tuh album 1-2 buat nginget lagi. Nah, kalau si Lost in Harmony secara apa ya, tempat aja udah jauh lebih besar, ini jauh lah multiplikasi dari Journey in Harmony, jauh banget gitu. Jadinya pasti jauh lebih megah dan akan ada orkestra dan choir. Kalau si Journey kan di tempatnya kecil, intimate banget, sangat terbatas juga penontonnya. Cuman berapa? 200 lah per show. Kalau ini bisa sampai 5.000 gitu. Wow, berarti harus banget ya nonton Lost in Harmony ya. Harus sih, soalnya nggak akan terjadi lagi ya. Cuman Nah, di kota ini, Jakarta. Oke. Nah, tapi yang spesial apa nih dari Lost in Harmony? Mungkin dari konser-konser ataupun showcase yang udah pernah diadain sama Kak Isyana sendiri. Iya, bedanya pastinya kalau dari kalau konser yang dibuat sendiri akan selalu berbeda dari aku festival ya. Karena semuanya kan bisa benar-benar sangat personal ya, mau dari elemen kecilnya tuh semuanya gimana aku gitu, apa yang aku pengen tampilkan. Kalau kita datang ke festival atau kemana kan kita harus menyesuaikan juga sama acara, jadi yang berbeda. Dan yang berbeda lagi adalah akan ada orkestra yang besar dan juga ada paduan suara juga, itu sih bedain. Wow. Makin Jadi penasaran bayangkan ya. lagu-lagu aku sekarang yang progresif rock, yang ada ya berbagai macam dari pop progresif pakai sentuhan orkestrasi. Jadi kan Wah. pasti lebih megah juga. Berarti dengan aransemen mungkin tambahan atau yang berbeda gitu ya. Pasti ada. Wow. Baru dijelasin aja udah merinding nih, ngebayangin. Namanya kedinginan karena Kedinginan kayaknya. dingin Kak, Bener. dingin. Dingin. Kalau gue lebih ke PCCN sih gue. Apa Apa tuh? Pengen cepet-cepet November. Asik. Widih, Itu mikirnya baru tadi. Baru. Spontan dia. Nah ini lanjut, sekarang kita masuk ke segmen pertanyaan dari followers. Ini ada pertanyaan pertama dari 57 pertanyaan yang ada hari ini. Memang sebanyak itu? Dari @Yuli Saraswati. Wah ini kayaknya Isyanation beneran. Apa jangan namanya nih? Pertanyaannya, tolong tanyain Min bocoran gestar di konser 1 dekade. Akan ada guest star tapi belum bisa dibocorin. Oke. Nggak seru. Tapi kalau ada atau enggak, ada. Wow. Berarti ditunggu aja ya. Oke, selanjutnya mungkin pertanyaan dari @isyana.jpg. JPG. Yang tadi Sarasvati, Yang ini yang tadi Isyana. Isyana tapi JPG. Jadi kayaknya nanya sendiri ya Kak Isyana ya, second akun ya ini ya. Ternyata sendiri. Alter egonya nih kayaknya deh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa nama konsernya Lost in Harmony? Apakah ada arti khusus? Dan persiapan konsernya udah sejauh mana? Sukses ya untuk konsernya, kata Makasih. Isyana JPG. Makasih ya Isyana, asik. Kenapa Lost in Harmony? Kayaknya tadi udah jawabannya ya, karena mau get lost bareng. Terus hidup aku tuh pun dengan harmoni ya, musik banget, mau minor, mau mayor, semua tertranslate melalui musik. Jadi kenapa kata-katanya tuh harus harmoni gitu. Di persiapan konsernya sebenarnya sekarang udah mulai aransemen musik, beberapa yang memang mau dirubah kita mulai aransemen ulang. Terus pembicaraan tentang produksi sih, karena produksinya gede banget ya, jadinya banyak adjustment juga sih yang harus dilakukan seperti itu. Sukses ya untuk konsernya, thank you. Thank you. Ini pertanyaan ketiga nih, ada dari Isyanation Isyanation View. Ini lagi-lagi kayaknya satu orang nih, alter egonya banyak. Dan itu adalah aku semuanya. Halo Kak Isyana, aku Andini mau nanya, nanti akan ada single baru kah? Makasih ya Tiara Andini udah nanya. Wow. Aku Andini nanti akan ada single baru. Kemarin baru ngeluarin single baru sih, Aku Rindu. Jadi kayaknya masih mau penetrasi dulu ke Aku Rindu ya. Karena aku aja belum sanggup, masih belum sanggup untuk bawain. Jadi kayaknya belum ya.
Cuman teman hidupku kan selalu spontan ya. Jadi kalau tiba-tiba tiba-tiba aku pengen ngeluarin bisa aja, tapi sejauh ini belum ada. Oke. Tadi sempat mention ada single baru Aku Rindu, mungkin bisa dijelasin Kak, Aku Rindu itu menceritakan apa sih sebenarnya? Ya, jadi sekitar bulan apa sih Aku Rindu tuh keluarnya? Sebenarnya aku nulis lagunya udah dari awal tahun ya. Aku baru ngeluarin single baru Aku Rindu nih, sebenarnya lagu tentang kerinduanku dan bagaimana cara aku mengikhlaskan pada akhirnya aku kehilangan calon bayiku akhir tahun lalu gitu. Dan ini akhirnya aku translate dan aku katarsiskan mungkin kesedihan dan keikhlasan aku melalui lagu Aku Rindu. Makanya masih agak sulit sebenarnya untuk bawainnya. Walaupun nulisnya juga udah dari awal tahun, tapi ya namanya perjalanan kehilangan tuh kan beda-beda untuk orang ya. Benar. Jadi semoga nanti di konser 1 dekade bisa aku bawakan dengan baik dan benar dan tanpa gempa bumi kalau nyanyi ya. Amin. Karena akhir-akhir ini masih mencoba pengen bawain geter-geter gempa nyanyi ya. Semoga nanti akhir tahun bisa lebih ikhlas lagi gitu. Amin. Nah, oke. Walaupun mungkin single terakhir Kak Isyana yang baru dirilis Juni ini bernuansa sedih gitu ya, kehilangan, tapi kita harus tetap happy-happy seru-seruan di acara Lost in Harmony, benar kan? Pastinya, betul. Bisa dipromoin Kak mungkin Kak? Yes, mari kita merayakan bersama-sama, merayakan semua spektrum emosi kayaknya ya di Lost in Harmony tanggal 16 November 2024 di Istora Senayan. Boleh langsung aja beli tiketnya ya, masih bisa klik link di bio, buka di sosial media aku. Terus kalian kalau mau beli tiket tuh gimana Fadil? Ternyata bukan aku. Gak apa-apa, terima kasih sudah dibantu ya Kak. Nah, kalau kalian pengen beli tiket untuk followers Lini Kini, jangan lupa pakai kode Isyana Lini Kini untuk dapetin diskon spesial khusus buat kamu. Ayo gitu. warga-warga suka diskon langsung Isyana Lini Kini ya. Iya, kalau gitu Sampai jumpa nanti di Lost in Harmony ya. betul. Bulan November nanti ya. Yes. Kita ketemu di sana nanti komunitas-komunitas semua. Jangan lupa beli tiketnya pakai kode yang tadi. Segini aja buat episode sekarang. Saya Ganes. Saya Fadil. Saya Isyana Sarasvati. Iya. Dadah. Isyana Sarasvati, Lost in Harmony, A Decade Live Concert, 16 November 2024, Istora Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketmu sekarang di www.isyanalostinharmony.com.